Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang definisi pemasaran untuk abad ke-21. Apa itu pemasaran? Seperti terlihat di sini dalam tayangan, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan suatu proses dalam menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengolah hubungan pelanggan sehingga dapat memberikan manfaat kepada organisasi dan para stakeholder. Tadi adalah manajemen pemasaran. Tadi adalah pengertian pemasaran. Nah, sekarang adalah pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu seni dan ilmu dalam memilih target pasar, serta mendapatkan, memelihara, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian superior customer value. Nah, ini adalah seorang pakar, namanya adalah Peter Drucker. Peter Drucker ini adalah salah satu pakar strategic management. Beliau menyatakan bahwa penjualan itu dibutuhkan, tetapi tujuan pemasaran itu bukanlah penjualan, gitu. Jadi tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui, memahami pelanggan dengan baik, sehingga produk atau jasa yang kita hasilkan itu bisa dengan sendirinya diinginkan oleh si calon pelanggan tersebut, seperti itu. Jadi menurutnya idealnya pemasaran itu harus menghasilkan pelanggan yang siap untuk membeli, gitu. Caranya adalah dengan membuat produk atau jasa yang tersedia di pasaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing si pelanggan target sasaran kita itu. Seperti itu. Ini adalah beberapa produk yang mereka mendesain produk itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan dari pelanggan target sasaran mereka. Contohnya adalah PlayStation dan Lexus. Nah, selanjutnya apa yang bisa dipasarkan? Nah, ini ada beberapa hal, jenis, apakah itu barang, apakah itu jasa, event atau pengalaman, orang, tempat atau properti, organisasi, informasi, dan ide yang bisa dipasarkan kepada target pasar kita, gitu. Kalau barang ya contohnya seperti tas, sepatu, baju, dan sebagainya yang dalam bentuk nyata bisa kita lihat dan bisa kita beli langsung barang atau ya produknya seperti itu. Kalau jasa itu bentuk layanan, contohnya seperti restoran, rumah sakit, salon, dan banyak lagi yang lainnya, jasa pendidikan, dan banyaklah pokoknya jasa. Nah, jasa juga itu bisa dipasarkan. Selanjutnya ada event dan pengalaman. Event contohnya seperti konser musik, acara-acara budaya, dan sebagainya itu bisa dipasarkan juga. Pengalaman contohnya, Anda pergi ke Dufan, Anda pergi ke Trans Studio Mall, yang Anda dapatkan di sana apa? Experience kan, pengalaman gitu. Bagaimana naik roller coaster, bagaimana naik wahana-wahana yang memacu adrenalin. Nah, itu adalah pengalaman yang Anda beli di sana, mengeluarkan uang 100 atau 300 ribu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Nih, selanjutnya ini ada orang. Apakah ini orang yang dipasarkan? Bukan maksudnya orang secara fisik orang gitu ya, tapi orang di sini adalah image-nya, citranya yang dipasarkan gitu. Jadi gimana Agnes Monica dia memiliki tim manajemen sehingga sekarang dia bisa masuk ke musik ke industri musik dunia gitu. Nah, Agnes Monica itu dia punya tim manajemen pemasarannya sendiri gitu untuk memasarkan image-nya dia supaya
agresmonika itu bisa diterima oleh pasar seperti sekarang ini gitu. Nah, itu orang juga di sini image citra orang juga tidak selalu hanya di artis ya. Sekarang juga di beberapa profesi profesional itu seperti koki atau chef gitu ya. Pengacara, dosen pun gitu ya sama. Terus ya semua semua profesi yang yang apabila dia ingin uh, membangunnya secara profesional, dia pasti memakai konsep manajemen pemasaran ini gitu untuk memasarkan citranya. Nah, selanjutnya ada tempat dan properti. Tempat dan properti itu seperti mungkin kalian juga tahu, jadi industri properti itu ada penjualan rumah, penjualan eh, apa ya ruko dan sebagainya. Tapi di sini juga properti tidak hanya sebatas itu. Properti juga misalkan seperti sewa mall, sewa apartemen, sewa restoran dan sebagainya. Properti itu sangat luas sekali dan perlu kalian tahu bahwa bisnis yang nomor satu yang menguasai nilai uang yang beredar di satu negara itu biasanya di industri properti ini gitu. Jadi properti ini cukup menarik untuk digeluti bisnisnya gitu karena sebagian besar uh, apapun produk atau jasa dari industri yang ada di satu negara itu pasti memanfaatkan properti sehingga properti ini adalah irisan terbesar dari market share dalam satu negara gitu. Jadi cukup signifikan bisnisnya. Selanjutnya organisasi. Nah, organisasi ini juga yang dijual bukan organisasinya, tapi image-nya. Sama seperti orang, organisasi ini yang dijual adalah citra dari organisasi tersebut. Contohnya, misalkan seperti partai politik. Seperti itu, bagaimana partai politik itu supaya bisa banyak orang yang ikut serta di dalamnya. Jadi partai politik tersebut harus punya campaign-campaign yang harus dikomunikasikan, yang harus disosialisasikan kepada khalayak banyak supaya mereka tertarik untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya informasi. Sekarang informasi juga bisa dipasarkan gitu. Contohnya misalkan kalian klik Wikipedia. Wikipedia itu menampilkan apa? Mereka menampilkan informasi gitu. Informasi-informasi yang perlu kalian tahu. Nah, dari situ kalian ngeklik Wikipedia. Serasa tidak bayar ya, tapi sebetulnya kalian itu bayar. Mereka mendapatkan komisi gitu dari iklan yang ditaruh di sana atau dari per klik yang kalian klik itu secara sistem mereka mendapatkan benefit seperti itu. Atau seperti channel-channel berita seperti detik.com misalkan atau koran pun itu adalah informasi gitu. Jadi koran-koran fisik yang kalian beli seperti Pikiran Rakyat, terus majalah-majalah gitu ya. Itu yang kalian beli itu adalah informasi gitu. Jadi informasi itu bisa dijual. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah ide. Nah, ide juga ini merupakan salah satu hal yang bisa dipasarkan. Ide di sini contohnya misalkan seperti konsultan. Konsultan misalkan arsitek, dia membuat desain atau ide pembuatan rumah sesuai dengan harapan kliennya. Dia menuangkan ide-ide yang ada di pikiran klien untuk dijadikan satu desain rumah yang nanti akan dibangun misalkan seperti itu. Nah, seorang arsitek tersebut dia menjual idenya gitu. Banyak profesi-profesi lain yang bentuknya konsultan itu adalah dia menjual ide gitu. Jadi ide pun di sini bisa dijual atau dipasarkan seperti itu ya. Jadi tidak hanya barang dan jasa, jadi banyak bentuk yang bisa kita tawarkan kepada customer atau pelanggan kita seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ini adalah struktur arus ekonomi. Sebetulnya ini ada yang simpelnya. Nah, ini simpel. Struktur ekonomi itu simpelnya seperti ini. Ada industri, ada pasar. Nah, di industri dia menawarkan produk sama jasa. Nanti dari pasar atau kita sebagai konsumen itu kita akan membeli barangnya dan mengembalikan kepada si perusahaan dalam bentuk uang. Jadi ini ada feedbacknya. Perusahaan memberikan jasa atau produk, konsumen memberikan uang. Gitu. Jadi ada arus seperti ini. Nah, selain arus produk, ada juga arus komunikasi gitu. Arus komunikasi ini industri itu memberikan komunikasi dalam bentuk campaign atau iklan kepada pasar. Nah, pasar nanti di sini akan memberikan feedback berupa informasi kepada industri.